Di dalam ruangan Aise, perut Aise sudah membesar dan Naren masih terus melayaninya. Aise berkata, mereka mengunciku di sini dan tidak seorang pun peduli tentang diriku. Naren menjawab, Sultana, kamu sedang hamil. Jangan bersedih. Kendinizi ne olur gebesiniz. Aise menjawab, aku tidak melihat anakku selama berbulan-bulan. Apakah mereka merindukanku? Mungkinkah mereka telah melupakanku? Naren menjawab, sudah waktunya, bersabarlah. Kamu akan melahirkan bayimu. Dan segalanya akan menjadi baik-baik saja. Kamu akan melihatnya. Aise menjawab, aku harap itu akan seperti yang kamu katakan, Naren. Tapi aku sudah mendengar keputusan dari raja. Keputusan tentang diriku akan dibuat setelah aku melahirkan. Bagaimana jika raja mengambil nyawaku? Bagaimana jika raja tidak memaafkanku? Tuhan, tolonglah diriku. Allah'ım sen yardım et. Di gerbang istana, Silahtar mencari seseorang. Silahtar akan menemui seseorang. Dan di sana ada seorang pak tua. Pak tua itu kemudian berbicara pada Silahtar. Mustafa, putraku. Rupanya dia adalah ayah dari Silahtar. Kamu berubah sangat banyak. Kamu menjadi pria yang pemberani. Aku hampir tidak mengenalimu. Tapi matamu itu tidak berubah sama sekali. Silahtar menjawab, sudah bertahun-tahun kita tidak melihat satu sama lain. Sejak kamu menyerahkanku pada tentara. Apa yang membawamu kemari sekarang? Ayahnya menjawab, aku datang untuk putraku. Kamu tidak tahu betapa aku sangat bahagia ketika aku mendengar kamu akan menikah. Aku ingin bersamamu di saat hari bahagiamu. Namun Silahtar menjawab, sebelum kuburan ibuku kering, kamu membuangku. Kamu tidak inginkan diriku bersamamu. Itu sudah cukup membuatku menjadi anak yatim. Namun kamu membuang diriku juga. Aku telah menulis banyak surat. Namun kamu bahkan tidak pernah membalas satupun. Kamu tidak peduli jika aku mati atau hidup. Jadi bagaimana bisa kamu datang kemari dan bicara padaku tentang hari bahagiaku? Ayahnya menjawab, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan Mustafa. Dia yang melihat ke belakang tidak akan bisa melihat ke depan. Aku hanya ingin melihatmu memiliki hidup yang lebih bahagia. Baiklah, apakah aku salah? Putra dari Bosnia, Bejir Ganjade, akan menjadi saudara ipar dari seorang sultan. Bezirganzade'nin oğlu Cihan Padişahına Kembali kepada Kosem. Kosem bertemu dengan Kemenkes. Sultanım, Kemenkes berkata, Sultana, kamu memanggilku. Kosem menjawab, kamu akan menikah. Baiklah, aku hanya ingin berbicara denganmu. Kemenkes menjawab, aku mendengarkanmu, Sultana. Kosem pun menjawab, kamu mengetahui perasaan Geverhan. Dia sedang berduka. Aku tahu bahwa pernikahan ini juga tidak kamu inginkan. Tapi tidak peduli apapun, kamu akan menikah dan akan tidur di ranjang yang sama. Jika begitu, tidak ada gunanya bersedih. Kamu harus terbiasa dengan hal itu. Kamu juga punya tanggung jawab di sini. Kamu harus menghiburnya. Dan seiring waktu, aku berharap kalian berdua akan bahagia. Ne olursa olsun nikahlanıp aynı yastığa baş koyacaksın. Bir manası yok. Bunu sen teselli edeceksin. Mutlu olacaksınız. Kemenkes pun menjawab, sesuai dengan perkataanmu, Sultana. Hari ini aku akan menikah. Meskipun aku tidak bahagia, aku akan melakukan apapun untuk membuat Geverhan Sultan bahagia. Namun tidak peduli seberapa banyak aku melakukannya. Aku berpikir itu tidak akan berguna. Karena Geverhan Sultan mencintai orang lain. ben ne kadar ihtimam göstersem de kızın gönlünde başka biri var. Tıpkı benim gibi. Sama seperti diriku.
kembali kepada Silahtar. Dia pun membawa ayahnya bertemu dengan raja. Silahtar berkata, "Rajaku, jika kamu mengizinkan, aku akan memperkenalkan padamu ayahku, Bejir Ganjade, Sinan Efendi. Dia datang dari Bosnia untuk pernikahan." Bejir Ganjade pun mencium kaftan raja. Hünkârım, Kemudian berbicara, "Rajaku, aku senang memiliki kesempatan mencium kaftanmu sebelum aku mati." Raja menjawab, "Selamat datang Bejir Ganjade Effendi." Bejir Ganjade menjawab, "Kamu telah memberikan kami kehormatan dengan memilih putraku untuk sebagai adik iparmu." Raja menjawab, "Mustafa, dia sangat berharga bagiku. Dia bukan hanya sebagai pelindungku, tapi juga sebagai temanku." Tidak lama Hussein datang dan memberikan laporan Hünkârım, bahwasanya ada berita bagus dari Wazir Agung Mehmed Pasha. Mereka telah mengalahkan orang Persia di Kuskun Kiran. Kastil Van sekitarnya sekali lagi menjadi properti milik Ottoman. Raja tersenyum dan menjawab, "Bagus." Osmanlı mülküdür. Hala. Hussein berbicara lagi. Orang Persia ketakutan dan mundur ke Revan. Raja menjawab, "Atas izin Tuhan, aku juga akan menaklukkan Revan. Baghdad juga. Ketika aku di sana, mereka akan mencari lubang dan bersembunyi." Kaçacak delik arayacaklar. Di lain sisi, Sinan datang menemui seseorang di kedai. Kuşatmanın hezimette sonuçlanması Sinan berkata, "Tidak baik, pengepungan berakhir dengan kekalahan dan mengambil Kastil Van. Ini akan menjadi bencana bagi Sultan Murad." Pria itu menjawab, "Jika kami tahu adanya korespondensi antara Wazir Agung dan ibu kota, maka kami pasti menang." Sinan menjawab, "Serangan itu dilakukan secara rahasia. Aku tidak mengetahui hal itu sama sekali." de malumatım olmadı. Pria itu pun berkata, "Ini bukan pertama kali. Kami telah menunggu pesanmu. Apakah kamu berhenti bergabung dengan kami?" Sinan menjawab, "Aliansi kita tetap adalah dengan Shah Safi. Namun Sultan Murad menjaga jarak dengan semua orang. Jadi sangat tidak mungkin bisa memprediksi apa yang dia pikirkan ataupun putuskan." Pria itu menjawab, "Kami akan mengurusnya. Ketika informasi darimu telah habis, kami mengambil tindakan pencegahan. Di jantung Kesultanan Ottoman, kami telah menempatkan seorang mata-mata Persia." Bir Acem casusu yerleştirdik. Sinan pun bertanya, "Siapa? Kira-kira siapa mata-mata yang telah ditempatkan di istana?" Kim?